Enggak. Gen. Gimana? Alhamdulillah baik. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Man. Ya. Ya. Man. Kita mau bahas apa nih hari ini? Hari itu kita bakal bahas bank syariah yang ada di seluruh dunia. Oke, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aga Nufail Fadilah dengan NIM 24110116055. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wafi dengan NIM 2410116078. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dengan NIM 2410116033. Oke, kita langsung mulai ke pembahasannya. Pernah kepikiran nggak? Kenapa bank syariah nggak cuma jadi tren di negara muslim, tetapi juga dipakai di negara maju? Bahkan di pusat keuangan dunia, sistem syariah dipelajari, diterapkan, dan berkembang pesat. Padahal masyarakat ya tidak semuanya memahami hukum Islam. Kali ini kita tidak hanya membahas teori, tapi bagaimana bank syariah menjadi bagian dari ekonomi global modern. Kita jelajahi sejarah, praktik, dan masa depannya, serta perspektif di dunia. Oke, kita masuk ke segmen yang pertama, yaitu tentang sejarah dan transformasi bank syariah di era modern. Untuk memahami kenapa bank syariah menyebar ke seluruh dunia, kita mulai dari sejarahnya. Banyak orang yang berpikir bahwa bank syariah itu hanyalah versi religi dari bank konvensional. Padahal, asal-usulnya sangat erat dengan kebutuhan membangun sistem keuangan yang lebih stabil, lebih adil, dan juga transparan. Konsep larangan riba sebenarnya bukan hanya sekedar larangan moral, melainkan respons terhadap resiko ketergantungan pada utang berbunga yang sudah terbukti menciptakan gelembung ekonomi di berbagai era. Lalu, semakin banyak negara mulai mempertanyakan apakah sistem bunga itu adalah model yang terbaik. Dan disinilah pendekatan syariah mulai menjadi alternatif. Transformasi terbesar terjadi ketika negara non-muslim mulai melihat potensi instrumen syariah seperti sukuk. Instrumen ini menawarkan stabilitas yang menarik bagi investor karena berbasis aset real. Setelah itu, muncul percepatan teknologi seperti fintech syariah, blockchain halal verification, dan juga smart contract untuk akad. Jadi, bank syariah ini tidak lagi dipahami sebagai produk agama. Ia berubah menjadi inovasi finansial modern yang relevan buat siapa saja yang butuh sistem ekonomi berbasis nilai dan bukan hanya sekedar angka. Oke, sekarang kita lanjut ke segmen yang kedua. Kalau kita lihat peta dunia, bank syariah tumbuh bukan hanya di negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Inggris membuka bank syariah penuh karena ingin menarik investor dari Timur Tengah. Jepang menerima skema syariah untuk pembiayaan proyek infrastruktur karena ingin memperluas pasar investor. Korea Selatan mulai memberi ruang regulasi untuk sukuk karena ingin memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara Teluk. Amerika Serikat pun mengembangkan pembiayaan rumah berbasis aset. Di sisi lain, skeptis yang cerdas akan menanyakan apakah bank syariah benar sepenuhnya terhindar dari resiko. Tentu tidak. Tantangan hadir ketika implementasi syariah berbeda-beda antar negara. Regulasi pun tidak selalu sejalan. Tentu saja ini menunjukkan bahwa perkembangan global bank syariah tidak sederhana narasi bahwa dunia menerima Islam secara ekonomi. Realitasnya lebih kompleks, campuran antara kebutuhan, stabilitas, peluang pasar, dan kompetisi finansial global. Jika kita analisis motifnya, ini bukan tentang agama, melainkan tentang diversifikasi. Negara maju selalu cari sistem yang aman dan tahan krisis. Bank syariah menarik karena fokus pada aset nyata, transparansi, dan mengurangi spekulasi. Namun, asumsi bahwa semua negara mengadopsinya karena nilai religi itu keliru. Banyak negara melihatnya sebagai alat geopolitik ekonomi untuk menarik kapital dan memperluas portofolio investasi. Kita lanjut ke segmen yang ketiga, tentang keunggulan, tantangan, dan juga masa depan bank syariah di era digital. Bicara masa depan bank syariah, berarti kita bicara tentang arah ekonomi global. Keunggulan yang paling relevan di zaman sekarang itu adalah fokus pada pembiayaan yang memang produktif. Sistem bagi hasil itu memaksa bank menilai kualitas usaha bukan sekedar dari pinjaman saja. Nah, ini tuh membuat modelnya cocok untuk pembiayaan UMKM, startup, dan juga proyek berkelanjutan. Namun, logikanya itu perlu diuji. Apakah bagi hasil ini selalu lebih adil? Tidak selalu. Jika data usaha memang tidak transparan, bank tuh bisa menanggung resiko berlebihan. Tantangan terbesar justru ada di era digital saat ini. Sebagian praktik bank syariah itu masih meniru praktik bank konvensional. Tanpa inovasi,
bank syariah tuh bisa saja tertinggal. Tetapi peluang teknologi saat ini tuh sangat amat besar. Contohnya saja blockchain yang bisa memungkinkan akad otomatis tanpa manipulasi, kemudian juga ada AI yang membantu menilai resiko usaha untuk sistem bagi hasil, kemudian juga ada digital banking yang memberikan akses global tanpa batas negara. Kita sudah melihat bagaimana bank syariah ini lahir, berkembang, dan juga dipakai di seluruh dunia. Dunia modern tidak lagi melihatnya sebagai sistem yang eksklusif, melainkan sebagai solusi alternatif finansial. Dan masa depannya sangat ditentukan oleh inovasi, bukan sekedar label syariah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.